Pemirsa, Roy Suryo CS terancam jadi tersangka setelah polisi menyatakan laporan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, terkait pencemaran nama baik naik ke tahap penyidikan. Polisi juga akan memanggil kembali Jokowi sebagai pelapor untuk diperiksa lebih lanjut. Laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait dugaan fitnah atau pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu naik ke tahap penyidikan. Polisi menyatakan menemukan unsur pidana dalam laporan. Polisi juga membuka peluang untuk memanggil kembali Jokowi sebagai pelapor untuk diperiksa lebih lanjut. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sebelumnya, Jokowi mendatangi Polda. Ya pemirsa, lalu benarkah Roy Suryo CS akan terancam menjadi tersangka karena Polda Metro Jaya menaikkan status dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke tahap penyidikan? Kita langsung membahas dengan pakar telematika sekaligus terlapor Roy Suryo dan kuasa hukum Joko Widodo, Rifai Kusuma Negara. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore Mbak Arlita. Selamat sore Mbak, selamat sore juga Pak Rifai, selamat juga pemirsa iNews. Baik, saya ke Mas Roy terlebih dahulu. Mas Roy, ini bagaimana tanggapannya nih informasi bahwa Anda bisa jadi akan menjadi tersangka? Tidak apa-apa, itu adalah tugas profesional dari kepolisian yang harus menjalankan pelaporan yang sudah ada termasuk dari kliennya Pak Rifai. Tapi juga kita lihat nanti apakah polisi profesional, presisi dalam tugasnya. Kronologis nggak, runut nggak. Nah kalau nanti misalnya akan diadakan pasal-pasal yang mungkin akan dikenakan soal pencemaran nama baik, fitnah, antara 32, 35. Kita lihat tuh, kalau dari pasal 32, 30 berarti apa? Ada dokumen elektronik yang nanti harus disidik. Dokumen elektroniknya dari siapa? Itulah maka kader PSI yang lain Dian Sandi itu harus diperiksa duluan lagi. Harus dilidik lagi dengan lebih ketat karena dari dialah. Dan dialah yang sebenarnya masuk di pasal 30 atau 35. Karena dia mengupload AIJ, mengupload dokumen elektronik yang sebenarnya dokumennya itu tadi adalah analog. Kemudian foto, kemudian dia potret, tapi fotonya juga miring sehingga ubah itu. Dia tidak mentransmisikan, upload dapat diaksesnya. Yang saya lakukan, kan ada sebuah hasil dokumen elektronik, kita menganalisis dan tidak perubahan sedikit pun karena yang saya lakukan adalah uji elektronik. Itu Mbak. Jadi artinya silakan, saya siap melakukan semua prosesnya dan nanti dengan anjuran nanti dari para kuasa hukum yang ada, insya Allah kita akan dukung kepolisian bisa menelisik kasus sebaik-baiknya, bisa melidik dan menemukan siapa-siapa orang masuk dalam pasal-pasal ini. Iya, berarti Mas Roy ini sudah siap. Dan untuk tanggapannya Pak Rifai ini bagaimana? Ya pada intinya Mbak, dengan meningkatnya kepenyidikan sebenarnya ada beberapa hal ya, beberapa poin, yaitu pertama apa yang dilaporkan Pak Jokowi benar adanya, lalu kedua memenuhi unsur tindak pidana, dan ketiga sudah didukung oleh alat bukti awal yang cukup ya, alat bukti awal masih ya sifatnya. Sehingga dengan demikian menurut ketentuan hukum acara pidana maka statusnya ditingkatkan menjadi penyidikan. Sedangkan di penyidikan sendiri tugas utama penyidik adalah pertama mengumpulkan alat-alat bukti lagi ya, tadinya kan masih alat bukti yang awal ya. Nah sekarang dia kumpulkan alat bukti lagi, lalu kedua menentukan tersangkanya. Jadi sebenarnya sampai hari ini belum ditentukan siapa tersangkanya ya, dan kami sendiri juga waktu melapor itu tanpa menyebut nama-nama tertentu ya, dalam lidik lebih kurang begitu. Jadi menurut saya ya kita tunggu saja proses penyidikan dan sama-sama kita harapkan penyidikan ini objektif, kredibel dan transparan agar yang dimintai pertanggungjawabkan adalah orang-orang yang sepatutnya, dan yang tidak terlibat tentunya kita berharapkan juga tidak menjadi tersangka ya, karena bagaimanapun juga hukum ini harus tepat sasaran. Dan satu lagi mungkin untuk Pak Jokowi sebenarnya
yang dituju adalah agar nama baiknya dapat dipulihkan, dan kedua soal keaslian ijazah dapat dikukuhkan oleh pengadilan. Demikian mungkin tanggapan sementara, Mbak. Baik, Bapak-bapak tahan sebentar, dan pemirsa, ini sore akan kami lanjutkan usai kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Masih bersama Ini Sore dan kita lanjutkan dialog mengenai benarkah Roy Suryo CS ini akan terancam menjadi tersangka atas kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo ke tahap penyidikan. Masih bersama saya tim kuasa hukum dari Joko Widodo, Rifai Kusumanegara, dan mohon maaf karena Roy Suryo harus meninggalkan ruangan Zoom. Pak Rifai, Anda masih bersama Ini Sore? Masih, Mbak. Oke, Pak Rifai, ini kita lanjutkan kembali. Ini untuk bukti-bukti sebenarnya kan sudah dikumpulkan dan sudah diserahkan. Kira-kira nanti untuk next penyidikan, ini apa yang perlu disiapkan dari kuasa hukum? Ya, sebenarnya gini, sekarang ini kan masih alat bukti awal ya. Sehingga akhirnya dalam gelar kemarin di Polda, penyidik berkesimpulan bahwa memang laporan Pak Jokowi benar adanya dan sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sehingga bisa ditingkatkan. Nah, nanti alat bukti akan lebih didalami lagi pada saat penyidikan, karena di saat penyidikanlah penyidik memiliki upaya paksa, Mbak, ya, baik penggeledahan, penyitaan dan segala macamnya untuk bisa lebih atau mengintercept ya data-data untuk bisa lebih didalami bahwa dari 24 objek yang kami laporkan ini siapa saja yang melakukan karena kalau undang-undang ITE ini macam-macam. Siapa yang menyatakan, siapa yang mentransmisi, siapa yang mengedarkan, itu semua tentu akan dilihat mens rea masing-masing ya. Apakah niat jahat untuk memang ingin mencemarkan, karena bagaimanapun kan pernyataan ini sudah diunggah ke publik. Nah, tapi siapa-siapa yang terlibat ini nanti tentunya penyidik akan hati-hati dengan melihat betul-betul jejak IT-nya ya. Karena itu memang dari awal kami tidak mau menyebut nama-nama tertentu dan menyerahkan kepada penyidik untuk bisa mengungkap ini secara hati-hati dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Jejak digital berarti itu benar-benar nyata dan bisa dilacak. Tapi Pak Rifai sendiri, kalau misalkan dari sudut pandang Bapak, apakah nanti Roy Suryo CS ini akan segera menjadi tersangka dalam kasus ini? Ya, kalau kami tidak mau terburu-buru, Mbak, ya, biarkan nanti pihak penyidik yang menentukan siapa-siapa saja. Pada intinya sih kalau bagi Pak Jokowi tidak lain, beliau tuh targetnya bukan untuk mempidana beberapa orang, tapi lebih kepada bagaimana nama baiknya dapat dipulihkan, lalu kedua bagaimana keaslian ijazahnya dapat dikukuhkan oleh pengadilan. Dan memang salah satu caranya adalah kita melakukan upaya hukum ya, dan nanti dari proses yang ada kita harapkan apa yang diharapkan Pak Jokowi itu bisa tercapai. Demikian, Mbak. Tapi Pak Rifai, ini masyarakat seolah-olah sepertinya dicekoki begitu dengan ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini palsu. Kalau misalkan dari sudut pandang tim kuasa hukum, sebenarnya apa sih yang ingin dicecar dari pihak pelapor ini kepada Pak Jokowi? Ya, kalau kami kan dari awal bahwa pertama kalau Pak Jokowi sendiri sih beliau sangat meyakini karena beliau sendiri yang menjalani perkuliahan ya hingga selesai, lalu juga beliau yang mendapat memperoleh ijazah dari pihak kampus. Tentunya beliau sangat meyakini ijazah yang dipegangnya adalah asli. Bahwa sekarang beredar pemberitaan atau berita-berita di sosial media yang seolah-olah ijazahnya palsu, kan tentunya juga ini mengusik rasa keadilan beliau ya, termasuk juga mengoyak nama baik beliau. Karena itu beliau melakukan upaya hukum ini tidak lain agar terang benderang semuanya. Nah, selama ini kan yang dituduhkan itu kan karena dengan proses digital forensik ya. Sementara setelah kita dalami lebih lanjut dan beberapa pakar didengar, pada intinya ijazah ini kan berbentuk analog ya. Ya.
Sehingga seharusnya ijazah itu diujinya secara analog bukan secara digital. Jadi lebih kurang mungkin misalnya kita ada uang Rp100.000 gitu ya. Nah, uang Rp100.000 ini kita foto gitu loh. Nah, yang sebelah kiri misalnya uang Rp100.000 betul, yang sebelah kanan foto. Nah, mana yang lebih layak untuk diuji kan begitu kan? Tentunya kan kalau melihat kepalsuan sebuah dokumen itu kan bisa dilihat jenis kertasnya, jenis tintanya, jenis benang pengamannya. Nah, itu bisa dilihat dari ijazah fisik ya, atau yang kita sebut analog. Tidak mungkin dari foto ijazah itu bisa kita tahu jenis kertas, jenis tinta ya. Karena itu memang kalau untuk mencari kebenaran, yang lebih dapat dipertanggungjawabkan adalah pengujian secara analog. Dan itu sudah dilakukan oleh Puslapor. Hasilnya pun identik ya. Nah, kemarin juga kalau tidak salah di sesi kedua gelar perkara khusus, pihak Puslapor pun sudah didengar ya, bahkan didalami langsung oleh para peserta gelar di sesi kedua, dan disaksikan langsung oleh Kompolnas, Ombudsman, ya, Komnas HAM, DPR Komisi 3, Itwasum, Propam, dan segala semua pihak yang menghadiri gelar. Jadi kami sih meyakini bahwa selain memang buat Pak Jokowi ini adalah sebuah kebenaran, kami meyakini bahwa proses yang berlangsung ini sudah kredibel ya, sudah dapat dipertanggungjawabkan, dan ijazah beliau setidaknya berdasarkan laboratorium forensik sudah dinyatakan asli. Demikian, Mbak. Pak Rifai, untuk bukti forensik menyatakan sudah asli begitu ya ijazahnya, tapi sayangnya ini masyarakat termakan begitu dengan narasi-narasi yang sudah beredar bahwa ijazahnya palsu. Nah, bagaimana langkah dari tim kuasa hukum untuk memulihkan nama baik dari Joko Widodo? Ya, memang di negara hukum seperti ini, Mbak, cara satu-satunya adalah kita menggunakan upaya hukum ya, karena itulah upaya yang dibenarkan menurut hukum, dan memang terjadi check and balances ya. Upaya hukum itu kan kelebihannya adalah terdakwa pun bisa membela diri ya, bisa mengajukan saksi dan ahli untuk membantah persangkaan. Di situ terjadi fair trial. Nah, target kami tidak lain dengan upaya hukum ini akhirnya terang benderang ya, persidangan ini juga bisa disaksikan oleh masyarakat ya. Dan akhirnya bisa teruji bahwa betul Pak Jokowi memang menyelesaikan kuliah sebagaimana mestinya, dan ijazah yang dipegangnya adalah ijazah asli. Ya. Jadi memang upaya hukum inilah yang kita lakukan, karena mungkin ini satu-satunya, Mbak, untuk bisa membuat terang dan masyarakat kan juga bisa mengikuti prosesnya. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Rifai atas waktunya bersama kami hari ini sore, dan selamat kembali beraktivitas.